Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Andrianto. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya atau IAKN, kelas A, Prodi Pendidikan Agama Kristen atau PAK, semester 5. Nah, dalam video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran PAK 2. Dalam video ini saya membahas yaitu topik pengertian strategi pembelajaran. Nah, pengertian strategi secara etimologi, kata strategi berawal atau berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang artinya suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan. Nah, awalnya kata ini digunakan dalam lingkungan militer. Namun, istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama, termasuk diadopsi dalam konteks pembelajaran yang dikenal dalam istilah strategi pembelajaran. Nah, kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata strategi adalah suatu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Lanjut. Kemudian pengertian pembelajaran. Pembelajaran yaitu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik dan aktif. Lanjut. Nah, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 mengenai standar proses untuk kebutuhan pendidikan dasar dan menengah diuraikan bahwa pengertian pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, seperti pada pengertian pertama. Kemudian lanjut, ada beberapa pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli. Nah, yang pertama, Dick dan Carey mendefinisikan strategi pembelajaran sebagai perencanaan penggunaan prosedur kegiatan pembelajaran dan materi atau paket pengajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian Nana Sujana, menurut Sujana, strategi mengajar adalah tindakan guru dalam melaksanakan rencana mengajar. Artinya, usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran, misalnya tujuan, bahan, metode, dan alat serta evaluasi, agar dapat mengaruhi siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian menurut Suparman, strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran, peserta didik, kemudian peralatan dan bahan, dan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian, dari pengertian di atas dapat saya simpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara atau metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengajaran yang baik dan efektif. Kemudian lanjut. Nah, secara umum ada 5 strategi pembelajaran, yaitu yang pertama strategi pembelajaran langsung. Nah, adapun pengertian strategi pembelajaran langsung yaitu para guru merupakan pemeran utama dalam penyampaian materi ajaran kepada para peserta didik. Nah, jadi dalam strategi pertama ini itu guru yang menjadi pemeran utamanya atau sumber belajar untuk mengelola kelas sehingga proses pembelajaran dapat berjalan. Kemudian strategi pembelajaran tidak langsung. Artinya strategi pembelajaran ini lebih dipusatkan pada para siswa, yakni guru hanya berperan sebagai fasilitator yang bertugas mengelola lingkungan kondusif saat pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian strategi pembelajaran interaktif menekankan komunikasi yang terjalin antara para peserta didik dengan
peserta didik yang lainnya maupun antara peserta didik dengan guru melalui kegiatan diskusi dan sharing untuk memecahkan sebuah permasalahan. Kemudian strategi pembelajaran empirik atau pengalaman merupakan sebuah strategi pembelajaran yang lebih menekankan aktivitas yang dilakukan oleh para peserta didik selama masa pembelajaran. Nah, kemudian strategi yang terakhir atau pembelajaran mandiri bertujuan untuk meningkatkan potensi masing-masing peserta didik serta mengakomodir inisiatif yang mereka miliki untuk mengembangkan dirinya sendiri. Nah, itu 5 strategi pembelajaran. Nah, tentunya setiap penggunaan strategi pembelajaran dalam proses belajar mengajar tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Nah, adapun tujuan tersebut, Sudirman mengatakan bahwa tujuan pembelajaran merupakan hasil belajar mengajar bagi siswa setelah melakukan proses belajar di bawah bimbingan guru dalam kondisi yang kondusif. Nah, itu tujuan dari pembelajaran tadi. Kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan yang menggunakan metode dan cara-cara dalam interaksinya dengan peserta didik yang dipilih dan digunakan oleh pendidik atau guru untuk menyampaikan bahan pelajaran sehingga memudahkan anak didik menerima, memahami, mengolah, menyimpan, dan memproduksi bahan pelajaran. Dengan demikian, strategi pembelajaran berarti cara atau metode untuk menggunakan semua sumber belajar dalam upaya pembelajaran peserta didik yang merupakan suatu pendekatan dalam mengelola kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan urutan kegiatan, materi pelajaran peserta didik, peralatan dan bahan, dan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Nah, itu kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan di atas. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.